Apakah Raja Kinang halang seharian hanyar buli ka rumah. Hati siapa jua tak rasa kada bunga. Orang-orang bakisah silsilah sungai Rami jukun lawan syarat muatan membawa hasil tanaman di kabut. Manisnya sungai di wayah malam, tumatan jauh cahaya lampu di tingkah karu urang nyanyakui takal sungaiku. Kisah silsilah sungai Rami jukun lawan syarat muatan membawa hasil tanaman di kabut.
warahmatullahi wabarakatuh. TVRI Kalimantan Selatan menyapa malam Anda di malam hari ini. Senang sekali bisa menjumpai Anda di malam hari ini dengan program baru TVRI Kalimantan Selatan, Titik Temu. Pemirsa, Banjarmasin dikenal dengan sebutan kota seribu sungai. Bangga menjadi warganya. Cantik mendengarnya. Tapi kita masih dihadapkan pada persoalan yang serius tentang lingkungan kita. Dari persoalan sampah, banjir yang semakin meluas, genangan air yang bertahan lama. Nah, Titik Temu menghadirkan atau mencari solusi bersama lintas sektor untuk krisis lingkungan kota kita tercinta. Titik Temu menjembatani opini, menemukan aksi. Berbincang selama kurang lebih 120 menit ke depan sudah hadir narasumber yang pasti kami pastikan memiliki kompetensi di bidangnya. Kita seperti yang saya sampaikan tadi berusaha menampung atau kemudian mendengarkan opini-opini mereka untuk kemudian bisa didengar oleh pengambil kebijakan. Baik, kita langsung saja akan menyapa para narasumber dimulai dari Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Bapak Marjuki SEMA. Selamat malam. Oh, iya, saya langsung ke sini. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Ya. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Itunya mikrofonnya? Iya. Baik. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, Assalamualaikum sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ada Bapak hadir di sini menyempatkan diri di tengah banyaknya sampah yang harus terus diangkut di Kota Banjarmasin. Ini bagian dari tugas kita. Bagian dari tugas. Karena acara ini ya tentunya salah satu sosialisasi juga buat kami untuk menginformasikan kondisi khususnya sampah di Banjarmasin. Okay. Jadi momennya harus diambil. Momennya harus diambil Siap. untuk menjelaskan. Iya. Karena sering yang beredar di masyarakat belum tentu itu yang benar. Seperti itu ya, Pak? Betul Ya, sekali. oke. Tepuk tangan dulu buat Pak Marjuki. Baik. Ada pengambil kebijakan, ada yang kemudian mengeksekusi, tapi juga ada yang menyoroti dan juga bisa memberikan solusi. Kita sudah menghadirkan ahli utama perencana wilayah dan kota, ada Pananda Febrian Pratama Jaya STMT IPU gitu. Panjang banget ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Dewi. Setiap ada permasalahan kota, Anda hadir. Alhamdulillah Bu Dewi. Bukan hanya sekedar untuk memberikan masukan ya, tapi ada aksi juga di dalamnya kan? Harus ada. Harus ada. Baik, kita ke sebelahnya yang selalu memberikan kritikan keras terhadap permasalahan lingkungan. Beliau adalah pakar perancangan kota dan arsitektur tropis, Bapak Dr. Engineering Arsitek Akbar Rahman STMT, lulusan Jepang, Pak ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, dari Universitas Lambung Mangkurat, ya Pak ya. Baik, langsung ke mana saya? Oh iya, kita ke kanan lagi nih ya. Ini bukan kubu-kubuan ya, memang posisinya seperti ini. Biar saya ada di tengah gitu. Baik, ada Pak Agung Sriono, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun PT PAS dan LB3 Regional Banjar Bakula. Apa kabar Bapak? Itu mikrofonnya silakan. Alhamdulillah Ya. sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Dibebani oleh 3 daerah, 4 daerah? 5 daerah. 5 daerah. Salah saya ya. Lebih parah lagi ya ternyata. 5 daerah. 5 daerah dibebani 5 daerah gitu ya. Baik, nanti kita akan lebih banyak membedah mengenai beban Bapak. Siap. Berbagi kepada kami beban itu ya Pak. Tapi bukan sampahnya. Tapi bagaimana nanti kita bicara masalah solusinya. Dan ada teman saya juga hadir dari media. Beliau adalah Wakil Direktur Radar Banjarmasin, Bung Toto Fahrudin SIP Met.com. Medcom ya. Oke. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Apa berita yang hangat saat ini? Ya, tema kita yang kita bahas nanti malam ini Oke. soal banjir, soal sampah dan persoalan-persoalan lain terkait dengan masalah kompleksitasnya.
Padahal ini tahun baru ya. Iya, sepertinya di awal tahun kita akan selalu menghadapi situasi yang sama. Iya. Tapi rentang waktu yang kita prediksi bahwa banjir dalam siklus tahunan itu 25 tahun, 30 tahun ternyata jaraknya jadi Lebih cepat. semakin cepat. Nah, Ini 2021, 2026 artinya 5 tahun. Pak Akbar lebih tahu. Iya, betul sekali. Beliau peramal. Iya. Tapi peramal bukan sekedar hanya meramal secara batin, Ya, tapi tentu ada kemudian kajian. melalui kajian-kajian. Betul. Akademis seperti itu. Baik, ada Pak Dedi Supriyadi, apa kabar Bapak Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 3 Banjarmasin? Sebentar, lebih panjang lagi, Pak Dedi Supriyadi STMT. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, senang Bapak hadir di TVRI. Ini berapa kali sudah hadir di TVRI? Baru 1 kali kayaknya. Baru 1 kali, Bu. Bapak berapa lama Pak Saya menjabat? di sini 4 bulan, Bu. Nah benar, baru ya Pak. Baru 4 Kalau bulan. gitu untuk yang baru kita tepuk tangan boleh? Nah, Terima kasih. ya. Bagi yang tidak mendapat tepuk tangan, maafkan. Soalnya saya tidak bisa membagi rata nih. Oke, baik. Kalau begitu kita bicara masalah krisis lingkungan, bicara krisis lingkungan Kota Banjarmasin, kayaknya semua kota besar hal yang sama terjadi ya. Ada tadi yang saya bicarakan sampah, kemudian kemacetan begitu ya dan sebagainya. Tapi kita tidak bicara lebih luas lagi, tapi kita mengerucut kepada masalah sampah dan kemudian kondisi yang saat ini menyertainya adalah banjir begitu. Kita ke Bapak dulu deh Pak. Iya, baik. Ini udah berjalan 6 bulan atau apa ya penutupan ya? Saya lupa nih. Penutupan TPS Basirih. Itu kemudian menyebabkan kegaduhan. Gitu. Tapi kemudian kegaduhan itu juga membuat pemerintah khususnya pemerintah Kota Banjarmasin semakin terlihat bergerak gitu ya untuk bisa mengatasi masalah sampah yang terus berulang. Betul? Oh, ini ada teman-teman mahasiswa nih, warga Kota Banjarmasin. Kita tunggu, Anda bertanya. Baik, Bapak itu gimana sih sebenarnya pengelolaan sampahnya, bisa sampai ditutup atau kemudian dengan ditutupnya ini bagaimana, apa solusinya, apalagi di awal Januari ketika anggaran belum turun, saya banyak sekali melihat sampah-sampah tidak bisa diangkut. Itu alasannya pasti anggaran, begitu ya Pak. Tapi saya tidak mau berburuk sangka. Bapaklah yang menjelaskan kondisi sebenarnya saat ini. Bagaimana? Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Jadi begini, sejak Februari 2025 itu kita Saya ke situ. kena sanksi ya, Ya. dapat sanksi dari Gakum KLH untuk menutup operasional pembuangan. Jadi dibedakan, bukan ditutup TPA-nya tapi operasional pembuangan sampah. Kenapa? Karena mereka menemukan ada operasional open dumping namanya. Open dumping itu kumpul angkut buang. Nah, itu sudah dilarang untuk melakukan metode itu. Nah, dari penutupan itu ada beberapa poin yang kita harus melaksanakan. Sekitar 21 poin itu kita harus melaksanakan, banyak poinnya. Sejak Februari itulah terjadi yang namanya darurat sampah. Pemerintah kota menetapkan darurat sampah. Kenapa? Karena bagaimanapun sampah ini dihasilkan tiap hari. Istilah sekarang ini 24/7 ya. 24/7. Iya. Iya, 24 jam per 7. selama 7 hari. Seminggu. Seminggu. Terus-terusan, artinya tidak ada putusnya. Nah, kemana sampah ini harus dibuang? Sementara produksi sampah kita setiap hari, kalau mengacu pada hasil kajian kita tahun 2023 itu rata-rata setiap hari adalah 491,7 ton. 491,7 ton itu kalau ditumpuk mungkin halaman TPRI ini udah penuh sampah. Kalau ditumpuk itu. Nah, kita tentu saja dengan sanksi tadi membutuhkan persiapan sebenarnya. Tapi ujung-ujung kita tidak bisa lagi mempersiapkan itu perencanaan yang harus
lama karena Bentar, ini maksudnya sampah- persiapan apa? Maksudnya bukan persiapan mungkin bagaimana bisa memenuhi 21 tadi persyaratan. Iya. Jadi dengan armada kita, dengan sumber daya kita yang mohon maaf 3 tahun belakangan itu tidak ada penambahan, tidak ada peremajaan. Ya kita memanfaatkan yang ada. Makanya tidak heran dalam 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan itu semua TPS itu pasti ada tersisa sampah. Penumpukan. Karena memang kita mitigasinya masih belum terpola. Lalu banyak viral di mana-mana sampai di Iya. lingkar dalam itu kan yang paling viral itu. Nah, jadi setelah status darurat itu ya kita berusaha untuk mengatasinya dan alhamdulillah mungkin dari situ kita sudah kelihatan setelah setelah Lebaran. Iya. Setelah Lebaran itu sudah mulai kami dari Dinas LH itu sudah mulai menemukan polanya, menemukan formulasinya bagaimana mengatur ritasi angkutan, mengatur petugas kita bekerja, kapan, di mana, jam berapa, truk yang mana atau orang yang mana yang harus bertugas di mana. Itu yang sudah. Jadi ritme jadwal pengangkutan yang termasuk juga pola pembuangan masyarakat ini berpengaruh juga karena di mana-mana kan kita tutup. Di mana-mana fasilitas TPS ini ada yang kita tutup. Akhirnya warga yang tidak punya sarana itu liar dia kemana-mana membuang. Itu juga berpengaruh pada ritasi kita karena kita perkirakan di sini misalnya 1 truk atau 2 truk udah kelar. Ternyata, ada lagi. Kan pola-pola itu yang juga menjadi kita sedikit membutuhkan waktu untuk menyelesaikan. Nah, setelah itu porsi darurat sudah alhamdulillah sudah kita lalui. Kalau kami mengklaim lah sekarang terkendali lah. Ya, terkendali. Walaupun belum selesai, terkendali sudah kita terkendali. Kita misalnya ada kejadian yang sampah numpuk, contoh di HKSN misalnya kan, atau di depo Petran, itu pasti ada sesuatu yang trouble. Misalnya waktu di HKSN itu ada kita perbaikan lantai cor itu otomatis sampahnya nggak bisa dimasukkan ke dalam. Terkendali tapi berat ya Pak? Iya. Terkendali dalam artian begini, artinya ketika pada saat sebelum penutupan, ini kan tinggal memindahkan ke Basirih. Ya. Nah sekarang memindahkan ke... Nah itu jadi sebenarnya nih beban kita ini sebenarnya tambah 2-3 kali lipat ini. Kita menganggarkan untuk sumber daya dan armada itu ke Banjarbakula lumayan paling jauh ya Pak Agung ya, 50 kilo. Jadi kita hitung 1 truk itu PP itu 4 jam. 4 jam perjalanan PP. Jadi itu membutuhkan memang waktu yang tidak bisa. Kalau ke Basirih dengan 1 armada, kita bisa 1 armada itu 3 kali bolak-balik bisa. Okay. Kalau ini kalau sudah sampahnya udah jam 9-10 mau balik ke sini balik ke sana udah nggak bisa lagi karena udah operasional di sana jam 4 ya Pak Agung ya. Jam 4 sudah tutup, jadi kita nggak bisa lagi, artinya mobil kita tuh gantung, isi sampah tapi nggak bisa buang, kita istilahkan gantung lah. Nah itu permasalahan. Terus sedikit cerita kita juga tadi kan TPA yang Basirih ditutup. Sebenarnya ditutup itu dalam artian operasional, tapi kabar baiknya adalah TPA kita ini dalam tahap rehab karena setelah ditutup itu ada tim yang turun langsung, tim dari Kementerian PU, terus juga unsurnya KLH itu menilai apakah TPA Basirih ini masih layak untuk digunakan. Ternyata dalam hasil kesimpulannya bahwa itu masih bisa, tapi dengan syarat rehab sana, beberapa poin rehabnya. Kami berharap ya berdoa sama-sama masyarakat bahwa TPA Basirih ini nanti dalam waktu mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan itu bisa dioperasionalkan kembali dengan syarat yang memang ditentukan oleh KLH misalnya kita. Insya Allah Banjarmasin mampu. Jadi sekarang tahap proses progres perbaikan. Iya. Jadi dari poin tadi cerita 21 poin, kita sudah melaksanakan 19 poin. Okay. 2 poin lagi yang masih
berjalan, dan ini juga berjalan, bukan kita laksanakan, sudah running ini. Artinya udah hampir 90% kita sudah melakukan pemenuhan sanksi itu. Nah, mudah-mudahan 2 poin ini bersama-sama dengan PUPR nanti, karena PUPR yang memang tugasnya merehab itu, kalau itu sudah selesai kita ajukan lagi permohonan ke kementerian. Semoga kementerian bisa membuka lagi, karena TPA Basiri ini ditutupnya itu tadi saya bilang operasional, bukan ditutup karena penuh, bukan. Karena ada masih zona kita itu 2 zona sekitar 5 hektar itu yang belum diapa-apain, dan itu tahun 2000 udah didesain bahwa itu zona pembuangan sampah. Kalau dihitung-hitung masih 5 sampai 6 7 tahun masih bisa. Apalagi kalau kita pengembangan lagi kan di kanan kirinya masih banyak lahan yang kosong, artinya berpotensi untuk menjadi tempat pembuangan akhir masyarakat Banjarmasin. Karena bagaimanapun suatu kota kalau tidak punya TPA seperti ibarat rumah yang tidak punya toilet. Iya. Kemana gitu ya? Mohon maaf ini. Nah, iya, tapi tadi upaya untuk perbaikan dilakukan sepertinya nih hanya dari sisi pemerintah saja. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk juga membuat masyarakatnya mengurangi sampah? Ada nggak? Betul sekali itu Bu Dewi. Jadi ini kan kita berbicara tadi di hilirnya nih. Sebenarnya permasalahan sampah ini yang lebih krusial itu di hulu. Di hulu itu apa? Di sumber sampah. Sumber sampah di mana? Masyarakat, pengusaha, ya kan? Dan sumber sampah di lingkungan. Sumber sampah kita kalau tidak menyentuh ke sumbernya, berbicara di hilir habis waktu, habis biaya. Ada nggak Pak? Ada jadi nggak? program kita memang ke depan harus mengurangi timbulan sampah ini, mengurangi beban TPA, mengurangi ongkos untuk mengelola sampah ini. Bayangkan sekarang ini ke Bakula itu kita bayar tipping fee-nya aja udah hampir 1,5 miliar sebulan. Ayo, dan itu yang sampah-sampah kita semua. Ya. Bayangkan kalau itu di sumber sudah kita bisa kurangi 30% saja. Ya. Misalnya, oke lah, kita tidak berharap seperti Jepang itu yang mampu memilah sampah sampai 7 item atau berapa item ya Pak Bar ya? 7 item. Kita ini kampanye kita kan hanya masih 3R ini. Kampanye kita ini masih 3R. Ya, tapi kebijakan itu ada nggak Pak? Atau baru mau akan? Atau sebenarnya sudah ada tapi lama. Masyarakatnya yang susah banget diatur nih. Apa? Undang-undangnya itu sudah ya, lama. Apa nih? Nah, jadi ini biar mengingatkan lagi. Ya, penguatan ini memang tidak bisa serta-merta mengharapkan pemerintah semata. Ya. Artinya kan kalau bahasa anunya pentahelik ya. Nah, pentahelik itu dari unsur mana-mana itu harus berkontribusi bersama untuk bagaimana merubah perilaku masyarakat agar mereka memilah atau mengurangi sampah dari sumbernya. Dan itu akhirnya memang merubah perilaku kita, gaya hidup kita. Kita ini sekarang gaya hidupnya rata-rata nyampah gitu. Rata-rata nyampah kan. Nah, ya, sudah sering kita kampanye misalnya kurangilah kantong plastik. Ya. Kita Banjarmasin pionir tuh sebenarnya waktu itu 2018 itu mengeluarkan perwali saja untuk retail modern, tidak boleh retail modern mengeluarkan kantong sampah. Itu berhasil, itu menjadi apresiasi pemerintah pusat itu waktu itu. Banjarmasin menjadi satu-satunya pertama menerapkan itu. Tapi intinya susah ya Pak, mengatur masyarakatnya susah. Itu hanya retail kan. Retail modern ya masih memang agak-agak mudah kita untuk anunya. Tapi kalau kita menyasar ke pasar tradisional, contoh kita nih sudah beberapa tahun ini ke pasar tradisional dengan pembagian bakul ibu-ibu ayo belanja pakai kembali bakul. lagi. Tapi balik lagi. Nah, ini dikembalikan ke masyarakat ini. Artinya masyarakat bagaimana kalau coba ya kita melihat di rumah kita sendiri. Porsinya apakah sudah ada pewadahan misalnya? Ya. Dalam sekup kecil aja. Pewadahan itu maksudnya pewadahan yang memisahkan sampah. Itu aja dulu hal kecil yang kita lakukan. Itu sudah bernilai baik untuk berikutnya, step berikut. Belum lagi misalnya dari memilah ini memanfaatkan.
menggunakan kembali atau mengolahnya lagi. Kan itu banyak step-step dari sumber itu. Karena bagaimanapun kalau dari sumbernya itu kita sudah mau bisa sentuh, bisa kita kurangi, artinya beban kita ini ke next berikutnya kan pasti akan menurun. Pasti akan menurun. Karena sampah ini kalau melihat kajian-kajian teman-teman, 1 ton itu biasa 250.000 biaya yang harus dikeluarkan. Jadi sekarang anggaran untuk sampah sendiri mungkin berapa persentasenya, Pak? Belum menyampai ke sana memang. Oke, Tapi tapi itulah kajian ideal ya untuk mengelola sampah yang baik. Tapi ya memang diharapkan tidak hanya peran serta pemerintah saja kan, harusnya memang dunia usaha atau corporate itu juga harus bersama-sama. Iya, Kota Banjarmasin ini kota perdagangan, sekarang banyak tumbuh-tumbuh kafe, kopi, ya. Nah, itu. Plastik lagi, Iya, plastik masalah semua baru itu. lagi ya Pak ya. Belum, mohon maaf dapur MBG. Oh, Itu tambah oke, lagi tuh. baik. Ya, sampah lagi Tambah ya, lagi baik. itu. Kompleks ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama ya. Siap. Mahasiswa juga, nyampah nggak? Pasti. Oke, baik. Saya sebenarnya harusnya ke Pak Dedi, tapi saya di sebelah Bapak itu loh, Pak ngangguk. Yang paling terbebani nih Pak. Saya ke Bapak dulu deh. Baik, Pak, seberapa terbebani nih Pak Agung, Pak, dengan ditutupnya Basirih? Terima kasih. Jadi kalau seberapa terbebani itu relatif ya. Aduh Bapak, Jadi- bilang aja terus terang Pak, terbebani begitu. Jadi begini Bu, pertama kali saya masuk di UPTD TPA regional ini, jadi satu landfill umur 4-5 tahun penuh. Nah ini hanya menjadi monumen sampah. Nah kemudian tiba-tiba ada darurat sampah. Tahun 2025 Pak ya. Itu terisi dalam waktu 1,5 tahun sudah penuh sampahnya. Tinggal Jadi monumen itu, nggak diapa-apain? itulah makanya kami berpikir ya, Ya. ketika saya masuk di TPA regional Banjarbakula melihat sampah seperti ini, bangunan atau infrastruktur TPA itu nilainya 100 miliar, lebih kurang itu. Kalau hanya sekedar membuang sampah dan perlakuannya hanya tumpuk seperti itu, ya mungkin dibilang orang itu tidak balik modal lah istilahnya. Tidak balik modal. Dan itu ya istilahnya kesalahan besar kita sekalian. Karena nanti kalau ini sampai sudah penuh semuanya, karena landfill kita ini ada 4 zona, dan rata-rata 2 hektar, hanya 8 hektar semuanya, kurang lebih itu, paling banyak 10 hektar lah. Kalau itu sudah penuh, menurut kawan-kawan dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, perhitungan mereka itu tidak sampai tahun 2028 tuh TPA regional itu sudah tutup. Wah, Mau dibawa kemana lagi anunya sampah kita? dibawa kemana lagi? Ada saran? Sementara TPA Kabupaten Banjar juga menghadapi kondisi yang sama. Banjarbaru juga gitu, Barito Kuala juga begitu. Kemudian apalagi Banjarmasin yang menghadapi yang dilema sangat luar biasa. Nah ini memang kedepannya memang ada upaya-upaya yang signifikan untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya sampai ke hilirnya. Nah kami seiring dengan darurat sampah terutama dari Banjarmasin itu jadi pembelajaran kami. Salah satunya dalam jangka panjang kami sudah istilahnya memperjelas kembali usulan-usulan kami ke kawan-kawan dari Kementerian PU Ya. dalam hal ini pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Alhamdulillah di 2026 ini insya Allah akan mulai dibangun. Itu kurang lebih 2 tahun. Artinya kita masih menghadapi ya kondisi yang ya muka-muka harus terbangun. Kalau enggak nanti tinggal satu landfill dan kemana lagi sampah itu dibuang. Dan kemudian kami juga berharap dari Dinas
PUPR Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangunkan stasiun peralihan antara semi TPST. Jadi itu di situ ada kegiatan-kegiatan Sebelum dibawa ke regional. enggak, dia ada lokasi tersendiri. Oh, iya makanya. Oh, supaya mengurangi jarak kawan-kawan dari dinas dari Banjarmasin. Baik. Pak, ada kejadian di mana kami mendengar nih, media mendengar regional TPA Banjarbakul itu bahkan sempat beberapa kali menolak, Pak, sampah dari kota Banjarmasin. Kenapa, Pak? Kalau diistilahkan menolak itu tidak juga ya, karena kenyataannya sampai sekarang kita terima terus. Iya. Tapi sempat itu kami mendengar. Ya, itu statement biasa ya di luar ya. Tapi kenyataannya kami terima. Oke. Mungkin sebagai gambaran di tahun 2024 ya, itu sampah dari Banjarmasin itu dari kuota yang diberikan, kuotanya yang diberikan itu setahunnya 37 Ya. ton, 37.000 ton per tahun. Hanya mengirim kurang dari 6.000 ton per tahun. Oh, saya kira lebih mengirimnya makanya ditolak. 2025 itu 15 kali lipat, 80.000 ton per tahun. 15 kali lipat. Ya. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi kami juga prihatin juga dengan kawan-kawan di Banjarmasin dan yang lainnya. Karena kalau tadi dibilang kenapa sampah itu sampai ditolak ya, dalam arti kami juga menyadari diri. TPA regional Banjarbakula ini juga punya keterbatasan. Ya. Kalau kami los buka itu mungkin apa ya istilahnya, tidak sampai 2025 kemarin mungkin sudah langsung penuh. Karena biasanya kan kalau setahunnya itu kan 377.000 ton per tahun ya. Sekarang 155.000 ton per tahun 2025. 5 kali lipat. Nah, makanya kami di TPA regional itu bermain istilahnya itu ya kadang digas, kadang seperti itu. Iya. Karena apa? Kami Tarik supaya ulur. bisa bernapas juga untuk supaya kawan-kawan di tempat yang lain itu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang Upaya-upaya tadi ya, iya, preventif, pemilahan, mengurangi supaya mengurangi beban yang dikirim ke TPA. Nah, ini kami di lapangan juga melakukan ya semacam kajian kecil-kecilan lah istilahnya. Sampah yang masuk di TPA regional, coba kami pilah komposisinya. Itu 45% itu organik. Organik, dari organik itu seperti makanan. Iya, bisa mungkin juga dari kayu-kayuan taman gitu ya. Mungkin sayur-sayur. Ya. Nah, itu dari 45% itu 75%-nya itu jenis makanan. Artinya apa? Menurut kami ya, kita banyak melakukan sesuatu yang mubazir selama ini. Banyak sampah yang banyak sisa makanan yang terbuang dan jadi sampah di TPA. Nah, ini kan suatu perbuatan yang mubazir yang sebenarnya harus kita hindari. Ya. Dan ini kalau kita terus berulang, mohon maaf, nanti kita semua menjadi temannya setan. Iya, betul. Karena mubazir itu adalah salah satunya perbuatan setan. Ya. Nah, untuk itu mensikapi itu kami menyampaikan ke kawan-kawan di Banjarbakula, tolong Bang, dipilah, dikurangi organiknya, ditinggal. Nah, kami juga di lapangan bukan berdiam diri. Kami juga berusaha untuk mengurangi limbah-limbah yang seperti itu dengan membudidayakan maggot. Ya, maggot. Dan ini alhamdulillah lumayan, setiap hari ini 200 kilo terserap untuk makanan maggot. Ini memang tidak signifikan ya untuk mengurangi landfill, tapi setidaknya ada upaya itu. Kemudian kalau yang jangka waktu yang panjang tadi TPST,
kemudian kami juga berupaya melakukan penjajakan dengan banyak pihak untuk pirolisis menjadi bahan energi alternatif. Oke. Nah, ini upaya-upaya kami. Nah, kemudian kami di tingkat unit, kami juga mencoba mengedukasi masyarakat, kawan-kawan mahasiswa yang ada di sana, yang magang dan sebagainya, bisa belajar dengan kami untuk magot, untuk galeri 3R, dan yang terbaru ini di 2025 ini kami membangun bank sampah unit di TPA kami. Nah, ini harapan kami dari staf kami yang di UPT di TPA ini, mereka bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Ya, baik. Ya, mereka memilah sampah, sudah mengajari di rumah dan sebagainya. Dan ini sepertinya kemarin sempat Banjarmasin juga melakukan itu, tapi kalau itu bisa diteruskan, Nah, bisa tidak kontinu, ini ya. lumayan Baik. bisa mengurangi Baik. sampah. Baik, Pak Agung. Kita nanti masih akan berbincang terus, Pak. Ketika Bapak bilang berkali-kali lipat hanya dalam jangka 1 tahun itu, saya malah lebih takut, Pak, atas sampah ini. Waktu saya mendengar hal viral dari Pak Akbar tentang banjir itu bergeser tahunnya, saya masih belum khawatir gitu, masih lama nih. sorry. Tapi ketika Bapak bilang tadi 15 kali lipat, berapa kali lipat gitu peningkatannya, saya takut, Pak. Ya, bagaimana kota ini menjadi kota sampah akhirnya ya, Pak ya. Saya nggak bisa ngebayangin tuh, Pak. Aduh, gimana begitu ya. Mungkin semua orang punya perasaan yang sama bahwa apa jadinya kalau hal seperti ini dibiarkan berlarut-larut. Percuma Bapak tadi pemerintah tadi membuat segala macam bentuk untuk mengelola sampah, tapi kemudian produksi sampah itu terus tambah ya, Pak. Tempatnya nggak ada lagi, begitu ya, adik-adik. Baik, oke. Nah, apa kaitannya dengan banjir? Ya kan, sampah. Katanya sampah dari banjirnya dari gunung nih. Nah, kita akan bertanya sama Pak Dedi Supriyadi, Pak, dari perspektif pengelolaan sumber daya air itu apa hubungannya sampah dengan banjir dan atau terhadap resiko peningkatan banjir lah di Kota Banjarmasin. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Ya. Mbak Dewi. Selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Mbak, kami Ya. diundang ke sini acara titik temu ya, Ya. rencana aksi. Jadi seperti Mbak Dewi sampaikan tadi, hubungan kami sampah dengan air itu tadi disampaikan dari Dinas Lingkungan. Tadi ada pola bahwa sampah akan terjadi sesuatu, polanya akan berubah. Nah, salah satunya polanya sampah itu dibuang ke sungai, Mbak. Karena tempatnya nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat genangan tinggi, sampah-sampah yang ada di jalanan itu terbawa oleh genangan air yang dari sungai. Begitu Mbak Dewi. Jadi untuk Banjarmasin ini, sebenarnya Banjarmasin untuk banjir ini beliaunya ini ahlinya ahli. Pak Nanda, Pak Akbar ini ahlinya ahli dari penanganan banjir. Jadi kami rencana aksi tadi yang kami lakukan, kita melihat dulu topografi di sini Mbak Dewi. Ya. Jadi Banjarmasin ini mau nggak mau adalah hilirnya dari Sungai Martapura yang masuk ke Sungai Barito. Dataran kita sangat rendah, hampir sama dengan 0 mdpl air laut. Di bawah permukaan. Di bawah permukaan. Bahkan datanya ada yang menyampaikan minus 0,16. Nah, disitulah mau nggak mau kita masyarakat harus ya bersahabat dengan alam kita. Bersahabat dengan genangan air. Genangan air. Lalu aja. Nah, bagaimana untuk mencari tadi titik temu? Yang pertama, Mbak Dewi tadi menyampaikan hubungan dengan sampah. Mungkin kalau di sampah sungai yang besar, Martapura kemudian Barito, sampah mungkin akan mengambang, Pak, sampai dengan masuk ke Barito. Nah, untuk permasalahan ini adalah sampah yang berada di permukiman, kolong-kolong. Nah, ini akan terjadi penyumbatan di
saluran-saluran yang nantinya masuk ke Sungai Martapura. Nah ini yang menjadi permasalahan di situ. Kemudian tadi disampaikan juga untuk penanganan banjiran ini ya solusinya kita bersahabatan dengan alam ini. Jadi Dengan masa solusinya itu aja Pak? Ada nanti solusi. Yang pertama adalah bersahabat dengan Iya, alam. baik. Bersahabat dengan alam itu ya kita tidak melawan alam. Sampah harusnya kita kelola, jangan dibuang ke alamnya. Itu salah satu peduli kita. Kemudian masyarakat malah kita saling menjaga saluran-saluran terhadap sampah. Kemudian kami juga beberapa solusi. Salah satunya adalah penanganan nanti yang ada di Sungai Veteran. Kemudian di rencana kami ke depan di Sungai Guring, Kalayan, yang nantinya muara-muara itu akan kita tutup menggunakan pintu. Oh, Sehingga pintu yang buka tutup gitu atau memang tutup? buka tutup, Buka. Mbak Dewi. Jadi Oke. ya tadi saya sampaikan bahwa daerah Banjarmasin ini adalah yang nol, yang flat. Jadi mau ditutup di sini dia akan keluar lewat sungai sana. Seperti yang disampaikan tadi, Kalimantan adalah 1000 sungai. Jadi untuk pembuatan tanggul kemungkinan akan susah, Mbak Dewi. Karena mungkin membuat polder-polder, satu lokasi di polder, satu polder gitu. Itu bisa. Hanya saja berapa? Sedangkan luas Banjarmasin ini kan 89 Kilometer 98, persegi. maaf terbalik Bapak. 98. Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Jadi saya sampaikan beliau ini sebenarnya ahlinya ahli. Kemudian luas rawa air kita adalah 70 sekian. Jadi lebih dari 50% daerah Banjarmasin ini adalah air. Jadi itulah kekayaan kita air. Jadi saya sampaikan tadi, satu bersahabat dengan air, mari air itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bahkan saya pernah bermimpi-mimpi Bu dengan Pak Wali Kota, mungkin belum melihat bahwa kita bagaimana Pak Wali kalau kita menjadikan Banjarmasin ini karena kaya air Venesia kedua. Gagah kan mimpinya. Kemudian menanyakan dana dari mana? Mimpi. Tadi kan mimpi Pak, kita mimpi lagi Pak Wali. Tapi itulah niatan kita ke sini. Mungkin Kan berawal dari mimpi, Pak. betul. Iya kan. Dari mimpi. Pak, berdasarkan data atau kemudian pengamatan ataupun kajian apalah istilahnya BWS itu sendiri, penampungan sungai-sungai kita ini gimana nih Pak? Saat ini kondisinya di Kota Banjarmasin. Karena saya lihat kayaknya nggak bisa lagi menerima limpahan-limpahan air. Akhirnya kemudian ya tadi meluap begitu. Dipengaruhi sedimentasi atau kemudian memang sampah itu yang paling banyak gitu? Sudah dikaji atau bagaimana Sudah, Pak? Bu. Nah, Nah, silakan jadi- Pak. Jadi kita ini air di sini adalah terpengaruh oleh pasang surut laut. Tadi saya sampaikan bahwa kita adalah dataran kita 0 sama dengan muka air laut. Jadi di saat tinggi otomatis air tidak bisa masuk ke laut. Nah inilah permasalahan. Nah kemarin 2021 sampai berapa hari itu genangan di sini menurut data kami itu muka air laut waktu ada plus 0,35. Plus. Kemudian Martapura ini ada di plus 0, selisih 10 cm aja Pak. 10 cm aja. Jadi sampai daerah flat ini udah nggak bisa masuk. Jadi air mau dibuang kemana, laut tertutup karena muka air tinggi. Jadi itulah penyebab terjadi genangan yang lama. Jadi salah satunya seperti yang akan kami lakukan, itu kami menutup pintu-pintu untuk mengurangi lama genangan. Jadi begitu terjadi hujan, air masuk di salah satunya Guring ya, Guring itu kita lepas ke Martapura, tapi dengan ditutup pintunya sehingga genangan yang ada di wilayah-wilayah pemukiman itu cepat. Kapan Pak? Rencana kami 2026 ada. Oh ini udah 2026 ya. Bulan apa Pak? Untuk bulannya kami masih proses studi karena anggaran kan Jangan juga studi Pak. Kan tadi kan udah maaf, tadi kan saya bukan tadi studi. tadi Jadi kan kami tadi- masih
Udah mengajukan stadinya kan anggaran. udah kan? Sudah. Nah, ya baik. Artinya pertengahan lah ya Pak ya. Pertengahan, insya Allah. Jangan kita di APBD dukungannya- perubahan, jangan di APBN perubahan Pak. Lama lagi Pak. Insya Allah, Prioritas Bu, ya nanti Pak ya. Prioritas. Oke. Nanti segera. Nah, ini ada nanti kita viralkan ya. Prioritas. prioritas. Karena air semakin menggenang lama. Di 2021 Bapak belum ada di sini ya. Belum, Bu. Itu hujan lebat gitu ya. Memang banjir, tapi kemudian dia cepat surutnya. Sekarang ini genangannya semakin lama, Pak. Lama bertahan maksudnya. Kalau Bapak lewat ke Gatot Subroto gitu ya, ada sungai kiri kanan, tetap aja begitu tinggi permukaannya. Dulu tuh cepet gitu kan, Pak. Nah, Betul, Mbak. ya. Jadi sekarang ini kan muka air laut itu dari 0 mdpl dulu, dengan adanya pemanasan global ini kan naik kira-kira 10 cm. Oke. Jadi air sekarang itu untuk masuk ke muara sudah naik. Kemudian waktu kemarin beberapa hari yang Sungai Tabuh sempat viral itu, di laut itu plus 35. Kemudian di lokasi kita yang di Sungai Tabuh itu plus 3,75 meter. Jadi selisihnya 2,5 meter sampai dengan laut. Ya. Padahal jaraknya lebih dari 30 km. Nah, tadi yang sampaikan hubungan dengan sampah, itu mungkin dengan sampah yang ada di lokasi-lokasi atau saluran-saluran yang kecil. Kemudian untuk saluran-saluran besar, karena dimensi sungai kita kan Ya. lebih dari 40 meter. Jadi untuk sampah-sampahnya mungkin sampah yang ada di atas ya Pak. Nah itu, kemudian untuk sungai-sungai kecil, sampah memang mempengaruhi untuk sedimennya. Nah, jadi harapan kami seperti yang sampaikan tadi, tidak hanya kami, tapi malah masyarakat, Oke, masyarakat juga memelihara saluran-saluran yang kecil sehingga memperlancar bersama-sama. Mungkin ada aksi bersih sungai, mungkin tiap minggu keberapa. Ada Pak, maaf, ada Pak. Tapi pemerintah Kota Banjarmasin dari jajaran pemerintah Kota Banjarmasin membersihkan ya kan, yang masyarakatnya nonton. Baik Bu, nanti akan. Ya ini wacana Pak. Bermimpi. Enggak wacana sih. Harusnya memang menjadi kesadaran bersama ya Pak. Betul, Mbak. Jangan Jadi, hanya meminta tolong atau kemudian mengadu gitu ya untuk bisa membersihkan, tapi ikut juga bantu gitu. Ya, gitu. Oke, baik. Tadi Bapak Dedi bilang bahwa kita sudah mendapatkan anugerah seperti ini, Kota Banjarmasin berada di bawah permukaan air laut. Jadi kita harusnya memang bersahabat gitu. Kalau bersahabat artinya kita punya pemahaman yang bersama. Apapun yang kita lakukan harus menyesuaikan dengan alam kita gitu ya Pak. Nah saya mau ke Pak Nanda gitu, yang saya minta penilaiannya gitu. Kalau memang sudah tahu seperti ini, artinya tata ruang, pembangunan yang dilakukan harus menyesuaikan dengan berkah dari Allah gitu kan, bahwa ada di bawah permukaan laut. Jadi artinya pasti akan selalu ada pasang surut seperti itu. Nah, apakah itu sudah selama ini dilakukan? Hal yang disebut sama Pak Dedi tadi harus bersahabat dengan alam begitu. menyayangi. Iya, begitu. Sebetulnya sependapat secara prinsip kita makhluk hidup harus bersahabat tanpa terkecuali dengan alam ya Bu Dewi. Namun dalam konteks perkotaan kita punya regulasi, artinya yang semua stakeholder itu harus taati. Di Banjarmasin banyak sekali produk-produk hukum, baik rencana tata ruang wilayah nomor 6 tahun 2021, kemudian juga ada Perda bangunan panggung, kemudian banyak sekali produk-produk hukum yang sangat baik sebetulnya mengatur kota kita. Namun singkatnya itu kita bisa lihat apakah sudah dilakukan pengawasan dan juga penertiban dengan baik. Misal rumah-rumah yang seharusnya panggung, namun untuk kolong rumah atau bangunannya tersebut kadang-kadang ditutup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tutupan ya itu rata-rata menguruk seperti itu. Mungkin boleh misalnya untuk carport, tapi tutupannya itu seyogianya dengan bahan yang masih bisa menyerap air. Misalnya paving atau grass block. Kemudian bangunan-bangunan liar, mohon maaf, yang berada di sepanjang aliran sungai. Nah ini perlu adanya ketegasan penertiban juga dari pemerintah kota, mau tidak mau, itu harus, karena kita bersahabat kan, temanya dengan alam, itu milik sungai, ruang milik sungai, ya kita kembalikan kepada sungai.
Kalau memang itu daerah slum atau squatter, apakah dia legal atau ilegal, mau tidak mau tetap walaupun itu legal harus kita bebaskan seperti itu. Karena memang itu ruang milik sungai. Haknya sungai jangan kita ambil. Ya, baik. Tadi kan udah dibilangin bahwa produk-produk hukum untuk bisa mengakomodir itu sudah ada, tapi kemudian tidak ada sanksi, pengawasan, tidak konsisten lah ya. Nah, tapi contohnya dulu nah, bangunan pemerintah sendiri gimana? Atau perencanaan dilakukan pemerintah sendiri bagaimana? Kalau dari sisi Kita nggak ngeliat pemerintahan yang mana ya? Ya, Semua. semuanya. Jadi dari sisi perencanaan tentu produk-produknya sangat baik ya. Karena tentu dari sisi perencanaan tuh mereka sudah mereverse ke standar nasional Indonesia, peraturan-peraturan misalnya undang-undang, permen dan lain sebagainya yang sifatnya idealis. Namun terkadang kan satu yang kita harus lihat, Banjarmasin ini 1 tahun umurnya lebih tua dari kota Jakarta. 497-98 mungkin sudah umurnya. Artinya menata sebuah kota tua, bangunan tua itu tidak mudah dan tidak seperti halnya kita menata kota baru yang betul-betul kita bisa set up dari awal seperti itu. Nah ini seperti halnya juga misalnya umur manusia sudah tua tentu perlu banyak obat, perlu banyak perawatan, perlu banyak maintenance kalau bahasa teknisnya. Nah hal-hal yang demikian yang mesti kita hati-hati bagaimana kita mengelola kota ini khususnya permasalahan-permasalahan lingkungan, sungai yang kotor misalnya menyebabkan banjir, kemudian sampah, kemudian kemacetan dan lain sebagainya yang mesti kita coba benahi. Tapi Pak Nanda begini, oke, kita sepakat bahwa kota yang sudah tua atau sudah camuh gitu susah ya untuk mulai. Tapi kan ada titik di mana kita harus memulai. Rumah panggung itu kayaknya udah tahun 19-an lah ya. 19 berapa sudah ada perda itu. Tapi kok kayaknya banyak dibiarkan aja gitu rumah yang tidak memenuhi standar itu gitu. Maksudnya titiknya apa dulu lah? Adakah saran untuk itu? Itu sepertinya dari Pak Toto tuh juga, Bang Toto tuh juga udah gatel gitu untuk bisa memberikan suaranya. Dari Bang Nanda. Ya, yang pertama. Titik apa dulu nih yang kita harus bisa lakukan sekarang? Itu yang pertama melihat masalah yang memang saat ini kita hadapi. Ya. Salah satunya kan banjir ini sekarang. Ya. Ya artinya kalaunya kita mau mencari titik nolnya, ya bangunan-bangunan yang berada di sepanjang sungai, iya, harus dibereskan, harus ditertibkan. Mau tidak mau, karena itu memang hak prerogatif punya sungai seperti itu. Dia punya jalan air di situ. Gimana? Mungkin air itu mau keluar dari kota kita, tapi kita sendiri yang mungkin menahan secara tidak sengaja. Saya udah ada lihat perubahan sih di sekitar, saya lupa jalannya menuju ke Antasari sebelah sini. Kayaknya memang sudah sudah dibebaskan kan ya. Saya lupa nama jalan Kampung Ketupat. Ya ada kan sungai situ ya, Sungai Baru. Nah, itu langkah bagus tuh. Teruskan. Nah, ke Pak Akbar. Nah, Pak Akbar ini gimana nih Pak? Harusnya konsep pembangunannya seperti apa? Sebentar, Bung Toto siapkan peluru Anda, ya, yang harus lebih kencang daripada saya. Gimana nih Pak? Konsepnya, apakah konsep yang sekarang seperti apa dan kemudian harus seperti apa Pak untuk adaptif dengan kondisi saat ini? Betul. Konsep yang harus kita gunakan itu adalah konsep berkelanjutan sebenarnya. Jadi kita akui kita telah melupakan konsep yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 90. Konsep keberlanjutan dalam pembangunan itu sudah ada sejak 90. Kita sudah belajar teori-teorinya di kampus itu tahun 90-an. Tapi ketika kita duduk pada posisi kita masing-masing, kita lupa itu. Nah, ini yang kita jadikan hari ini pembelajaran besar. Tidak ada satupun rumah bahari yang tenggelam. Tidak ada. Itu tidak ada. Silahkan cek. Di Sungai Jingah, di Kuin tidak ada. Artinya apa? Orang tua kita, leluhur kita itu jauh lebih pintar beradaptasi dibandingkan kita. Ini harus kita akui. Bahwa kearifan lokal kita hari ini itu kita lupakan. Bagaimana kita hidup dengan sungai, bagaimana kita memelihara alam kita. Banjarmasin ini sebenarnya, statement saya meramal itu ya. Iya meramal. 2050 tenggelam, itu sebenarnya hari ini sudah tenggelam. 2050
Harusnya 2050 2050. Banjarmasin tenggelam. Iya. Sebenarnya tahun ini pun sudah tenggelam. Kita anggap hari ini bangunan tidak ada di Banjarmasin. Kita bayangkan, Ya. tidak ada satupun bangunan di Banjarmasin. Kita ini berada di tanah rawa. Satu sisi, faktor X di luar wilayah kita itu ada perubahan iklim, di mana Greenland itu mencair, airnya ke area kita. Iya. Ada kenaikan permukaan air laut. Sementara kalau kita kosong, naiklah. Tenggelam sebenarnya sudah kita ini. Nah, kenapa kemudian 2050 menjadi tenggelam? Karena kita sudah membangun. Kita membangun itu sudah di atas muka air, kan? Tidak ada bangunan yang dirancang untuk berada di bawah muka air. Ya, maka masing-masing meninggikan lantai. Masing-masing menguruk. Iya. Supaya apa? Supaya bangunannya tidak tenggelam. Sebelah-sebelah masih tenggelam. Inilah kegagalan regulasi, saya lihat. Bagaimana kemudian kita tidak memiliki standar elevasi di Banjarmasin. Oke, kita ada konsep rumah panggung. Rumah panggung pun dilupakan. Nah, ini penyebabnya apa? Kalau kita berkaca pada pembangunan modern, kita ini sudah terkontaminasi oleh ide global tentang membangun. Bagaimana kemudian kalau kita lihat arsitektur Nusantara kita, khususnya wilayah barat, tengah, konsep bangunannya itu selalu akan kelihatan kaki bangunan. Kaki bangunan, badan bangunan, kepala bangunan. Itu jelas. Sekarang semua hilang. Yang hilang apa? Kakinya dihilangkan. Makanya kemudian ketika ada air naik, tenggelamlah rumah kita. Itu penyebabnya. Nah, ini apa? Dasarnya karena kita melupakan leluhur kita. Bagaimana arif terhadap wilayahnya, arif terhadap alamnya. Itu yang dilupakan. Kita lihat, kita berkunjung ke Sulawesi hari ini. Sulawesi itu adalah bangunan-bangunan rumah yang sangat tinggi. 2 meter minimal. Bahkan 2,5 meter panggungnya itu. Hari ini masyarakat ramai-ramai, panggung itu dibikin dinding. Yang tadi bangunannya adalah 1 lantai menjadi 2 lantai. Kenapa? Karena panggungnya tutup dinding. Ini kan kalau datang air bah selesai. Kena juga. Padahal kalau 1 lantai tidak akan kena banjir. Ini kan kita yang mengolahnya. Iya. Kita yang membuat kemudian lalu kita masing-masing pemerintah salah. Kan begitu. Nah, inilah kemudian harus kita sadari semua. Termasuk sampah tuh kita ngerti ya. Tidak bisa pajak itu sendiri, ya. Masyarakat harus berperan. Saya sudah 4 tahun keliling sosialisasi. Setiap akhir pekan saya mengedukasi masyarakat. Saya bikin grup WhatsApp mengedukasi mereka. Tapi ya itu tadi kesadaran kita rendah. Kesadaran kita rendah. Ya. Kita ajarkan bagaimana mengelola sampah. Ternyata level masyarakat kita belum sampai ke sana. Ini yang perlu saya turunkan lagi saya kira metodenya. Yang harus kita upayakan hari ini ya sudah. Bagaimana kita ajarkan masyarakat memisahkan sampah saja dulu. Udah itu aja. Hari ini kita banyak di sekolah-sekolah itu 3 tempat sampah. Ada organik, anorganik di 3. Kita buka satu-satu, Sama. isinya sama. Artinya apa? Kita tidak pintar membuang sampah. Nah, Mungkin bahasanya harus bahasa Banjar, Pak. Iya. Ini kadang-kadang bilang, ini reuse itu apa ya? nah Recycle boleh. itu yang mana Nah ya? itu mungkin Pak Jack bisa inovasi itu. Bahasa Banjar aja, Pak. Nah, ini pentingnya edukasi sampah. Iya. Ya, pentingnya edukasi sampah. Kenapa harus dipilah? Karena ini akan membantu Pak Agung, Pak Jack di dalam pengelolaan lanjutannya. Kalau ini tercampur, saya prediksi 2028 kita tenggelam oleh sampah, Pak. Nah, iya, Bapak tadi bilang Nah. gitu ya. Sekalian aja gitu ya. Oke. Karena awal 2025, Pak, itu kita sudah hitung. Banjar Bakula itu usia TPA-nya hanya sampai 2027 jika Banjarmasin terus mengimpor mengekspor sampahnya ke Banjar Bakula. Bapak ya. lama-lama nanti disebut Bapak Gak apa-apa, sudah peramal enggak apa-apa. Tapi empiris Bapak kita ganti, kan. Bapak ganti. Akbar Gumai. Iya. Nah, ini menjadi penting ya. Baik, Nah, oke. saya sebenarnya mau nanya nih. Pasti pernyataannya ketika kita mau mempertahankan atau membuat bangunan panggung, Ya. kita bicara
mahal, Nah. mahal. Bapak sebagai arsitektur Iya. bukan hanya bisa memberikan Oke. apa tadi saran, Iya. harusnya juga bisa memberikan Solusi tips, terkait itu solusi. ya. Oke. Tapi nanti Pak. Oh, iya. Dan juga kemudian maaf ya Bung Toto, masih pasti ini semakin kita harus break dulu ya. Penyanyi juga mau nyanyi soalnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Temu.
mengenal orang. Kalimantan Selatan dalam titik temu. Kita masih bicara persoalan krisis lingkungan di Kota Banjarmasin. Tadi sudah banyak hal yang mengemuka dan kemudian itu bisa menjadi atau menambah wawasan kita bersama bahwa permasalahan ini ternyata bukan hanya harus dibebankan kepada pemerintah, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya nggak akan bertanya nih kepada rekan saya langsung saja menyerahkan mikrofon kepada rekan ini. Tadi kan banyak hal yang sudah kita dengar gitu. Apakah ada hal yang menarik dari Anda? Atau Anda ingin bertanya? Silahkan. Oke, saya mencoba untuk menarik kesimpulan. Tapi ini perspektif kritis dari pandangan media. Bahwa dari apa yang disampaikan para narasumber, saya sudah menemukan titik temu dalam diskusi kita rupanya. Karena saya sudah menyimak bahwa ternyata persoalannya adalah ketika ada regulasi, ketika ada produk kebijakan publik, ketika ada infrastruktur, ketika ada powerman atau ada SDM yang sudah menjalankan itu. Tetapi persoalannya ternyata adalah di penghasil sampah tadi, di masyarakat. Maka mengamati pola-pola yang sudah disampaikan dan juga apa yang dikaji oleh para narasumber kita. Menurut saya mencoba untuk kilas balik benchmark pada kepemimpinan sebelumnya di masa ketika ada kepala Satpol PP namanya kalau nggak salah Pak Iwan Nurhalik. Beliau cukup tegas dan keras ketika beliau mengambil kebijakan membersihkan semua bangunan-bangunan liar tanpa harus menunggu ada banjir, tanpa harus menunggu ketika alam ini kemudian memunculkan amarahnya gitu ya, sehingga membuat masyarakat kemudian terdampak. Itu udah dibersihin tuh, Pasar Tungging hilang, kemudian bangunan liar di sepanjang Jalan Veteran hilang. Dan saya mengamati ketika itu bahwa ternyata ketika banjir naik dengan volume aliran sungai yang cukup lebar, itu masih ada batas margin di tepinya itu ketika banjirop itu pada posisi tinggi. Itu mungkin berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Nah sekarang kalau kita lihat dari berbagai macam pandangan para narasumber kita di malam ini, saya melihat persoalannya adalah, titik temunya adalah berani tidak melakukan kebijakan yang kalau kita boleh mencontoh ya, dengan yang konkret saja di Jawa Barat. Saya suka nonton kontennya Pak KDM, beliau keras, ya, beliau tegas. Semua masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan terang-terangan mendirikan bangunan di atas jalur sungai itu dibongkar dengan ekskavator. Terjadi konflik ya, terjadi gesekan ya, bahwa terjadi dinamika juga iya. Tetapi ternyata apa? Publik memberikan dukungan moral. Pak di sini lagi dong, Pak ini makin banyak dan lain sebagainya. Yang ada semua orang mendorong dan mendukung bahwa ini harus dilakukan secara masif, bukan hanya pada satu titik. Nah persoalannya, berani tidak pemerintah khususnya Kota Banjarmasin melakukan aksi dan tindakan yang sama gitu ya. Karena kalau saya pikir tadi disampaikan kita harus bersahabat dengan alam. Batas bersahabat dengan alam itu kan sebenarnya kan sudah jelas ya, bahwa kita memperlakukan dengan kearifan lokal. Membuat rumah seperti yang dibilang Pak Akbar, gak ada lagi yang kemudian di atas air dengan menggunakan konsep panggung, yang ada sungainya ditutup. Saya mengamati di beberapa perumahan ketika ada rumah yang masih menggunakan konsep panggung, tapi 2-3 rumah di sampingnya diuruk, dia menjadi korban. Saya mengamatin ya Pak Akbar, di Banjarmasin Selatan, kemudian Barat, sebagian Timur, itu wilayah yang paling terdampak. Karena apa? Ketika
aerob itu turun, airnya masih ada tergenang karena nggak ada saluran, semuanya habis terkepung dengan bangunan-bangunan. Persoalannya sekali lagi, berani tidak? Yang ada adalah ketika banjir datang baru pemerintah bergerak dan itu pun parsial. Jadi menurut saya titik temunya dari diskusi kita malam ini, berani tidak itu dulu pertanyaannya. Dan itu nanti mungkin akan juga disampaikan oleh dari Pemko diwakili oleh Pak Marzuki. Sebanyak apapun armada truk yang disiapkan, berapapun jumlah yang disiapkan anggarannya, kalau itu nanti berbanding lurus semakin banyak juga sampah yang diproduksi, maka nggak akan ketemu titik persoalan solusinya. Maka yang paling kita harus lakukan, satu kalau menurut saya, pandang perspektifnya, berani nggak membuat kebijakan di level rumah tangga, tingkat RT hanya dibatasi buang sampah di jadwal hari, jam, dan waktu berapa. 1 minggu misalnya, satu kepala rumah tangga, satu rumah itu hanya dibatasi 1 minggu, batas maksimal 10 kg sampah. Yang diterima hanya sampah organik misalnya. Maka mau nggak mau, suka nggak suka mereka akan melakukan. Kalau nggak ya udah dikembalikan, jadi nggak boleh diangkut. Nah itu kan harus berjenjang. Kumpulin tuh semua RT. RT kan udah dapat tunjangan operasional Pak ya. Naik. Yes. Naik. Nah dengan naiknya itu maka emosi ya. maka RT juga ikut bertanggung jawab mendorong warganya. Maka ketika RT tidak memberikan support dengan situasi yang artinya dari level atas sampai ke bawah, melibatkan seluruh stakeholder pada level-level yang kena pada semua ini, saya pikir itu bisa dimulai kok. Nah, menginisiasi ini tentu bisa digerakkan oleh tidak hanya pemerintah kota, banyak konsep pentahelik tadi yang Pak Marzuki katakan, akademisi, bahkan media sendiri Pak, kemudian dunia usaha untuk mendorong bersama. Konkretnya menurut saya Pak, bentuk tim. Kalau menurut saya ya, titik temunya kita bentuk tim yang melibatkan semua, dan tim ini yang kemudian melakukan upaya-upaya baik pada level literasi informasi, kemudian pada level aksi, kemudian menggerakkan pada level tindakan. Kalau perlu jangan hanya Satpol PP, TNI, Babinsa juga ikut, Babin Kamtibmas juga ikut. Tegas melakukan tindakan. Kita yang konkret aja deh, sekarang lagi musim buah. Itu berapa banyak sudah sampah buah yang dibuang, iya kan? Iya. Belum lagi kemudian sampah-sampah yang Bapak sebut tadi MBG. Iya. Berapa banyak volumenya dan sebagainya. Jadi benar yang disampaikan Pak Akbar, kalau 2025 ya, kemudian 2050 Pak ya, Banjarmasin akan tenggelam oleh banjir, maka 2027 Banjarmasin akan tenggelam dengan sampah. 2028 itu 2028 akan tenggelam dengan sampah. Dan kita tidak akan bisa menolak itu karena keniscayaan, karena kita nggak bisa menolak kuasa alam. Yang bisa kita lakukan adalah memperpanjang jangka waktunya paling tidak 10 tahun ke depan. Yang itu bisa dimulai dengan melakukan langkah-langkah yang konkret. Lakukan upaya tindakan-tindakan yang jelas, bersihkan itu di Jalan Veteran tuh, itu kembali banyak, kemudian Jalan Ayani juga banyak, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur itu wilayah yang sangat terdampak, kecuali utara tidak terlalu terdampak ya. Nah itu yang sebenarnya harus dilakukan. Berani nggak persoalannya? Jawab Pak. Langsung Pak. Minimal sampah Pak, berani nggak dinas dulu kebersihan Pak. ya? Jawab, tapi singkat aja ya Pak. Soalnya waktu untuk anak adik-adik. Saya kira kita sependapat Pak. Titik temunya kan sudah ketemu nih. Artinya memang kita memulai dari sumber nih. Kalau misalnya itu bisa terwujud, alhamdulillah itu memang sudah separuh mengatasi persoalan. Persoalannya adalah masyarakat kita ini memang sudah zona nyaman ya. Artinya mereka itu dari sisi sampah sudah di depan rumah itu dari GP. Maksudnya GP jam berapa diambil orang, oleh siapa, kemana, mereka nggak tahu. Yang kita mau ini kan mereka harus sampai ke situ Pak Toto, tahunya. Iya kan? Pak Marzuki, tapi pertanyaan saya adalah kalau dari sisi sampah nih, kita ada jam pembuangan sampah. Itu dulu deh Pak, itu sudah tegas nggak? Sebenarnya kita sudah punya itu program namanya Surung Sintak. Surung Sintak itu kita punya armada yang khusus melayani berlangganan. Di luar itu kita nggak melayani. Dan tiap hari kita layani per jam dengan lokasi yang sudah kita tentukan. Sebenarnya itu sudah memulai mengatur khususnya paman-paman gerobak ini untuk mereka disiplin. Sudah. Dengan sampah. Sudah ada 21 lokasi udah nih. Nah itu juga salah satunya adalah kita yang ada solusi untuk menutup TPS. Misalnya TPS yang bermasalah dalam hal lokasinya. Sudah itu juga dilakukan. Ditutup. Kita langsung masuk dengan Surung Sintak. Lalu masyarakat yang
tidak mau tahu ini kan membuang Kita ke terus. sungai Dan akhirnya. kita mereka akhirnya kita blokir itu, nggak bisa membuang kemana-mana. Saya bilang, Anda kalau mau ikut sampahnya diangkut, ikut paman gerobak, jangan nafsi-nafsi lagi. Ini persoalan, salah satunya persoalan ini juga Pak Toto, yang masyarakat ini masih membuang sendiri-sendiri. Ayo dari mulai lingkungan RT itu udah dikelola dengan satu orang. Kita lebih enak membina satu orang daripada nafsi-nafsi sendiri. Kompleks saya sudah Pak, lapor. Siap. Sudah. Oh, nah, kalau ini menurut saya sudah bagian dari yang bertanggung jawab terhadap sampahnya. Tapi kalau mohon maaf nih ya, kalau yang masih membuang sendiri-sendiri itu masih belum bertanggung jawab dengan sampahnya. Ayo. Oke. Mungkin ada yang kos-kosan ini juga merasa. Baik, kita beri kesempatan dulu ya, silakan. Siapa dulu? Yuk, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan dari mana, nama dan dari mana? Oke, tes. Perkenalkan sebelumnya nama saya Charles Arwan dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Jadi sebenarnya sini saya juga ingin memberikan pandangan bahwa kita dari tadi kan membicarakan teknis Pak. Belum lagi kita melihat dari sisi masyarakat ataupun dari sisi apa sih yang sebenarnya sangat terdampak kalau saya melihatnya Pak secara kajian itu bahwa sebenarnya masyarakat kelas bawah Pak yang sangat terdampak kalau kita lihat. Jadi apalagi kan saya searching juga sebelumnya ini ternyata sesuai dengan undang-undang tentang ruang terbuka hijau Pak, kita kan belum sampai mencapai 15% kalau nggak salah kan Pak. Nah itu artinya Pak kita bisa melihat bahwa Kota Banjarmasin masih memandang antroposentrisme yang artinya hanya manusianya saja tanpa memikirkan dari yang kayak seperti Bapak bilang tadi bersahabat dengan lingkungan. Tapi saya melihatnya Pak gini, ketika apa sih Pak solusi konkret untuk kedepannya agar karena kalau kita mungkin bicara regulasi, oke, kita bicara regulasi karena saya meyakini bahwa semakin banyak peraturan akan artinya kan semakin banyak masalah yang terjadi di situ. Nah, yang harus diperhatikan itu Pak, bagaimana masyarakat kelas bawah Pak? Mungkin kita bisa memberikan sanksi seperti itu, tapi kita melihat benar Pak, apalagi Bapak tadi Bung Toto membilang bahwa ada gesekan-gesekan dengan masyarakat kecil. Nah, bagaimana kita ke depannya itu regulasi yang mungkin lebih humanis Pak? Karena kalau kita lihat regulasi itu saya paham itu adalah untuk kebaikan, tetapi pada eksekusinya itu hanya untuk populisme aja Pak. Kalau saya melihatnya seperti itu dari sisi kita ketika ingin mengkritisi populisme artinya apa? Pemerintah hanya kalau ada Michael Foucault mengatakan festival of torture yang artinya pemerintah membuat suatu regulasi itu hanya untuk menyenangkan beberapa, tapi jangka pendek. Bagaimana Pak jangka panjang ke depannya agar mungkin ya Pak, saya melihat bahwa kawan-kawan humaniora, kawan-kawan dari sosiologi ataupun apapun dianggap remeh. Karena dan saya berkeyakinan bahwa itu partisipasi dari kawan-kawan orang-orang yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat itu penting Pak. Karena kalau saya meyakini bahwa benar kita saat ini apalagi sedang banjir kan Pak. Dan di depan rumah saya itu kayaknya sekarang masih banjir deh Pak itu di Banjarmasin Utara. Jadi Pak apa sih regulasi ke depannya yang kiranya mungkin secara kita bicara secara abstrak aja mengenai bahwa regulasinya yang humanis. Apalagi Pak banjir kan dipengaruhi oleh iklim global Pak. Dan saya ternyata baru tahu walaupun ini bukan di bidang saya, ternyata tanah kita itu menurun Pak. Misalnya jadi bayangkan aja per tiap tahun tanah menurun 3 cm, air permukaan laut naik 1 cm. Artinya kan kita bisa 4 sampai 4 cm itu air laut permukaan semakin naik. Jadi kayak itu sih Pak. Dari saya terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Boleh dong tepuk tangan, saya agak terpesona gitu. benar ya, betul kan? Keilmuannya luar biasa gitu. Seorang mahasiswa. Silakan dari Win ya, silakan. Bagaimana regulasi yang humanis? Baik, perkenalkan nama saya Ramadan dari kampus Universitas Islam Negeri Banjarmasin, Antasari. Baik, setelah saya mendengar penyampaian dari bapak-bapak sekalian,
saya tertarik dengan langkah awal seperti kayak pendauran ulang sampah di kalangan masyarakat, terutama dari kami mahasiswa dan masyarakat sekitar harus peduli tentang adanya pendauran ulang, karena pendauran ulang sampah ini sangat banyak solusi-solusinya, seperti kayak bata dari plastik dan seperti kayak ekoenzim. Ya, itu tuh menurut saya adalah langkah awal untuk mengurangi sampah di Banjarmasin dan untuk mengatasi terjadinya banjir yang dimana banjir ini terjadi setiap tahun, apalagi di akhir tahun sehingga di awal tahunnya. Nah Bapak, apakah faktor pendaur ulangan sampah ini kurang disoroti Pak di kalangan masyarakat? Jadi pendaur ulangan ini sekadar teori saja Pak, apakah tidak ada fokus atau aksi nyata yang agar kami bisa melakukan bersama tentang pendaur ulangan itu, sehingga kami tidak hanya dapat dari teori saja tetapi kami mudah dalam mempraktekannya karena ada pengalamannya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, boleh ya, tepuk tangan, boleh satu lagi? Ada? Cukup ya? Oke, cukup. Baik, waktunya juga ya. Baik, artinya tadi regulasi atau produk hukum itu biasanya sanksi, ya bersikap tegas seperti itu. Apakah ada yang humanis begitu? Mungkin dari ini ya Pak ya, ini pakar-pakar ini atau kemudian Pak Akbar juga pernah punya pengalaman di Jepang, regulasinya seperti apa? Sepertinya humanis atau sanksi atau seperti apa Pak? Humanis atau tidak itu sebenarnya tergantung basic kita ya. Kalau kita basicnya itu pemahamannya masih pada level yang rendah, maka ketika ada upaya untuk menaikkan level, kita belum siap untuk dibekali oleh pemahaman terkait itu, kita lalu merasa tertekan. Ini yang kemudian bisa muncul ya. Saya sepakat adik dari sosiologi ya, bahwa aspek fisik penting, tapi aspek non fisik adalah kunci. Itu yang menjadi poin utamanya saya kira ya. Bahwa bagaimanapun juga bagusnya infrastruktur kita, fasilitas yang dilengkapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari balai, tapi ketika masyarakatnya belum mampu untuk mengoptimalkan fungsi itu, tidak ada gunanya. Nah ini yang terjadi hari ini. Maka memang betul sekali adik-adik sosiologi itu harus punya peran juga ya. Saya beberapa kali juga ya, sudah 2 tahun ini kerjasama dengan adik-adik sosiologi untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat gitu ya, dalam pengelolaan sampah misalkan. Nah tentang sampah ini sendiri ya, kita melihat tadi sepakat dengan Pak Toto ya, bahwa ada pembatasan yang harus kita lakukan di level bawah. Dan saya kira ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dengan adanya kebijakan agen TPS 3R di level RT ya, yang kemudian memang diberi honor khusus untuk menangani sampah ini. Nah tinggal bagaimana kita memperkuat agen ini itu betul-betul memiliki kinerja yang baik untuk mengurangi sampah. Itu buktinya ya, mereka harus punya data ya, berapa sampah yang dihasilkan di level RT itu, apa yang bisa mereka lakukan dengan pengelolaan ya. Dan sangat setuju dengan Pak Toto tadi, ada penjadwalan. Dan yang boleh diangkut ke TPS organik saja. Karena apa? Anorganik ini bisa ditahan di rumah dulu, dikumpulkan di rumah karena dia tidak busuk ya. Nanti kalau sudah banyak ini dibawa ke bank sampah. Itu solusi ya, sehingga tidak semua sampah harus kita angkut ke TPS. Nah yang penting juga, kalau di level tadi masyarakat sudah melakukan pemilahan, mengelompokkan, belum pengolahan dulu ya. Oke, kita level dasarnya dulu, basicnya dulu. Dia sudah pisah. Nanti juga di TPS itu harus dibuat juga kelompoknya. Ada tempat minimal ada towing lah ya, dipisah. Nah, di sini khusus organik. Nah, sini kalau mau ada yang bawa anorganik, kumpulkan di sini. Sudah selesai itu. Ya, sampah kita. Nah, yang perlu juga ditekankan, wadah sampah kita ini itu harus sepakati. Ya, kalau di Jepang tadi bertanya di Jepang ya. Di Jepang itu ada
memang dijual di kombini, sebutannya di sana, di minimarket, tempat sampah yang ramah lingkungan dari plastik yang bisa terurai gitu ya. Dan itu yang digunakan oleh warga dengan kapasitas besar. Jadi bukan kantong kecil-kecil yang dikumpulkan masyarakat kita hari ini, tidak. Dia levelnya besar. Karena apa? Memang dibatasi waktu pembuangan sampah. Jadi sampah itu ditumpuk banyak dulu, baru diangkut. Ya, tidak gitu boleh ya. setiap hari, tidak ada. Nah, sehingga mereka terkelola dengan baik. Ya. Tapi gini pertanyaannya lanjut yang tadi, secara regulasi gimana? Nah, apakah memang tadi regulasi menjadi yang penting. Saya diterapkan? 2024 itu melakukan riset dari Bapeda juga Banjarmasin terkait dengan tingkat kepatuhan warga terhadap regulasi bangunan di Banjarmasin. Itu mencengangkan, hasilnya luar biasa. Apa nih? Bahwa 30% saja warga kita patuh terhadap regulasi yang ada. Nah, ini persoalannya. Apa yang kami tinjau? Termasuk di dalamnya rumah panggung di sana. Ya. Karena sanksinya lemah atau gimana? Tidak ada penindakan memang. Oh, iya. Nah, ini Tidak jadi ada problem. penindakan. Ya, tidak ada penindakan, tidak ada pengawasan. Nah, jadi saya sepakat tadi adanya penertiban permukiman yang di bantaran sungai, tapi kita tidak juga harus menyamaratakan. Ya, bahwa karakter Banjarmasin ini itu morfologi kotanya dibentuk dari sungai. Yang tadi awalnya bangunan menghadap ke sungai, kemudian muncul jalan, maka beralih pasarnya di depan, gitu kan? Nah, kalau kita lihat ini bahwa Banjarmasin ini memang bangunannya terbentuk dari sungai, maka kemudian kita juga jangan menghabiskan wilayah permukiman yang di bantaran sungai itu untuk kita tertibkan semua. Saya sepakat tadi, apalagi wilayah-wilayah itu sebenarnya kantong-kantong keluarga kita yang masih rentan ekonominya. Nah, apa yang dilakukan Banjarmasin bisa dicontoh dan dilanjutkan di kawasan Kampung Biru, Kampung Hijau, dengan membuat pedestrian atau kita sebut dulu titian gitu ya, yang membatasi bangunan agar tidak lagi menjorok ke sungai. Nah, yang perlu kita tegaskan terkait dengan regulasi yang ada itu adalah bangunan-bangunan baru, saya kira. Oke. Ya, itu yang harus sekarang tegas. Iya, tegas. Ya, bangunan-bangunan baru minimal usianya yang 20 tahun setelah adanya aturan pemerintah terkait dengan garis sempadan sungai itu harus ditegakkan. Baik. Karena ada landasannya. Baik. Gitu ya. Ke Pak Didi dulu dikit Pak mengenai tadi katanya supaya diluruskan gitu. Tanahnya benar nih Pak turun terus. Ya, sebenarnya tanahnya perlu kita luruskan. Sebenarnya tanahnya tetap. Jadi rata-rata kita itu ada di minus 0,16. Jadi untuk tanah masih tetap, hanya 0 laut itu kadang naik. Dan pada saat kemarin saat di 2021 itu sampai dengan laut yang biasanya 0 itu naik menjadi plus 35 cm. Jadi dataran yang ada di Banjarmasin ini otomatis dia akan naik minimal 35 cm. Nah itu rekan-rekan Mas yang kita luruskan, baik, Bu. Baik. Demikian, Ya, Mas. baik. Pertanyaan selanjutnya dari mengenai sudah ada aksi tidak? Jadi bagus pertanyaannya, Dek. Sebenarnya tantangan nih buat hidupkan lagi misalnya bank sampah UIN. Itu udah bisa untuk dilakukan. Karena UIN itu juga lumayan menghasilkan sampah kan. Dan ini kalau itu bisa dihidupkan lagi atau kalau belum ada bank sampah, coba ada di mahasiswa bentuk bank sampah. Nanti kita fasilitasi mengenai perlengkapannya. Itu satu. Kedua, program kita untuk TPS 3R ini sudah berjalan lama. Jadi kita punya fasilitas persampahan itu yang namanya TPS 3R, bank sampah, terus juga pusat daur ulang, BRC, rumah kompos, rumah magot. Itu hampir 21 lebih fasilitas itu. Dan sampai saat ini itu sudah berhasil mengurangi tiap hari paling tidak 70 ton. Tapi yang kemudian yang langsung bisa dilakukan masyarakat? Bisa, masyarakat juga bisa melakukan lewat misalnya
di setiap kelurahan itu ada namanya kita punya rumah pilah. Nah, itu dikelola oleh kelurahan. Mereka juga hampir bukan hampir lagi, tiap hari mereka mengolah sampah atau memilah sampah itu paling tidak rata-rata kita atur mereka harus memilah minimal 3 sampai 5 gerobak. Jadi gerobak-gerobak yang belum nyampe ke TPS ditahan dulu sama rumah pilah. Paling tidak itu juga mengurangi Ada di setiap sampah kecamatan itu? ke TPS. Di setiap kecamatan? kelurahan, Setiap bukan kelurahan kecamatan. malah. Cari ya, 52 Dek. tempat. Cari ya, Dek. Coba Aku juga mau adik-adik nyari coba nih. cari. Aku juga mau nyari nih Kalau rumah juga pilah. adik-adik mau belajar, silakan ke Oke. kantor kita nanti tunjuk kamu mau ke TPS 3R mana. Itu ada pengolahan semua, pengolahan kompos, RDF banyak. Nah, Oke, jadi baik. silakan itu kita terbuka. Malah tahun 2025 ini hampir, kalau saya tidak menghitung persis, tapi kalau saya hitung-hitung mungkin 20-30 mahasiswa yang Sudah belajar. meneliti, menyusun skripsi sampai tesis juga sampah Banjarmasin. Oke, baik. Nah, Jangan sampai 2028 tapi ya, Pak. Oh ya, amin, mudah-mudahan. Janganlah. Baik pemirsa, kita masih tetap akan mendengarkan opini-opini dari para narasumber kita selepas yang berikut ini. Silakan.
Di jantung Borneo, terhampar sebuah permata tersembunyi. Kalimantan Selatan, sebuah harta yang tak ternilai, anugerah yang harus kita jaga bersama. Karena keindahan ini rapuh, dan mereka bergantung pada kita. Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Titik Temu TVRI Kalimantan Selatan. Banyak hal yang kemudian mengerucut kepada titik temu yang sudah bisa dimunculkan dalam edisi perdana Titik Temu kali ini soal krisis lingkungan di Kota Banjarmasin. Nah, untuk sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada Titik Temu kali ini, saya ingin minta 1 menit. Susah sebenarnya ya. Singkat itu susah karena ini orang-orang pintar semua gitu. Artinya kita ke Bapak dulu deh, Pak Marjuki. Silakan Pak, 1 menit Pak. Apa yang kemudian harus bisa atau kemudian komitmen apa yang kemudian disampaikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi kita mulai dari hulunya dulu ya. Artinya hulunya masyarakat ini partisipasinya memang harus kita perlukan gitu. Kami juga pemerintah pasti akan paralel gitu ya kan, menyiapkan sarana dan prasarana infrastrukturnya persampahan itu kita harus juga tingkatkan. Ya. Terus lagi ke hilirnya lagi kita terus berbenah ke TPA ini dan sesuai dengan kita tahu komitmen Pak Wali Kota kita, memang beliau sangat konsen sekali masalah sampah ini. Hari-hari apalagi zaman darurat sampai ya mohon maaf sakit beliau kan saking konsen beliau dan alhamdulillah dengan arahan dan bimbingan beliau ya kita sudah bisa mengendalikan. Dan next berikutnya memang PR kita adalah bagaimana caranya kita tambah kencang untuk sosialisasi ataupun merubah perilaku masyarakat di Sumber ini mengenai pengelolaan sampah. Minimal pilahlah dulu sampah. Minimal bertanggung jawab dengan sampahnya. Sampah yang diproduksi sendiri. Itu. Sampahmu tuh tanggung jawabmu. Iya, gitu, sampahmu Pak. Tanggung jawabmu. Itulah. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Agung, Pak. Mungkin ada harapan atau pembinaan yang kurang dilakukan pusat TPA-TPA yang ada di provinsi atau di daerah-daerah bisa jadi harapan Bapak atas. Tapi silakan Bapak. Terima kasih ya. Kami selaku pengelola TPA, salah satu pengelola TPA dan kemudian juga harus mengakomodasi TPA-TPA di lingkup Banjarbakula. Memang kami dengan kawan-kawan TPA yang lain ini berharap ada pembinaan yang instan ya. Supaya ketika kami berhadapan dengan kondisi yang seperti ini, itu sudah siap. Karena masalah sampah ini ketika tidak ditangani dengan baik dan kita abai, nanti kalau TPA-TPA sudah penuh dan tidak disiapkan teknologi yang signifikan untuk mengurai sampah tadi, kita untuk membangun TPA itu sulit sekali. Biayanya mahal, semakin jauh dari perkotaan dan resistensi dengan masyarakat akan semakin tinggi. Jadi pembinanya harus dikencengin lagi ya Pak? Nah, ini harus cukup intens untuk membina supaya mungkin bisa juga perlu ada inovasi-inovasi. Kami juga sangat berharap mungkin dari perguruan tinggi ya ada inovasi-inovasi yang bisa menciptakan teknologi tepat guna yang itu bisa dimanfaatkan bagi kami juga bagi masyarakat sehingga sangat dimudahkan mereka. Karena untuk teknologi tepat guna ini memang terkadang memerlukan listrik yang cukup tinggi, cukup banyak. Ini sehingga banyak kegiatan-kegiatan di TPS 3R atau di pusat daur ulang itu terganggu aktivitasnya karena tidak mampu menyediakan listriknya untuk membayar iurannya. Nah, mungkin dari situlah mungkin perlu teknologi tepat guna yang
lebih Ya. ramah lingkungan dan murah. Mainkan Mungkin- Pak Akbar. Nanti dulu Pak Akbar, itu nanti maksudnya sentuhan dari buat Pak Akbar aja. Kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, selain tadi ada upaya-upaya tadi membuat pintu air dan sebagainya, melakukan kajian-kajian yang kemudian bisa menjadikan saran untuk kebijakan, apa yang mungkin bisa dibantu dari BWS sendiri untuk masyarakat Kota Banjarmasin yang saat ini masih berada di genangan air? Terima kasih Mbak Dewi. Jadi kami atas nama pemerintah dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah, Balai Wilayah Sungai 3 Kalimantan Banjarmasin. Jadi dalam pekerjaan kami yang pertama adalah kami membangun infrastruktur untuk negeri. Ya. Kemudian aksi yang sekarang ini kami lakukan, kami ada beberapa alat maupun fasilitas untuk penanganan banjir. Salah satunya adalah pompa mobil pompa yang mungkin masyarakat Banjarmasin veteran itu udah biasa melihat mobil kami. Jadi adalah pompa. Kemudian banyak kami sediakan pompa-pompa Yang bisa digunakan oleh masyarakat. Oke. Jadi titik-titik banjir itu kami akan datang ke sana. Sebisa mungkin kami akan memompa air itu keluar dari pemukiman. Sudah digunakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin nggak? Sudah. Oh sudah. Jadi Sudah. masyarakat aja lagi yang masih mungkin belum tersosialisasikan ya, bisa menggunakan tersebut. Boleh. Jadi masyarakat sebagian seperti kemarin yang di Banjarmasin udah familiar dengan kami, Bu. Oke, baik. Ya, terima Nah, kasih. ini info menarik atau info yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Baik, silakan Pak Akbar. Pak Akbar, bukan Pak Akbar Guma ya. Yang pertama soal sampah ya. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengurangi dari sumbernya. Kita awali edukasi untuk memilah sampah. Juga kita perkuat di level edukasi di sekolah-sekolah. Ya, kalau perlu sekalian menjawab persoalan banjir, kita di Banjarmasin khususnya punya kurikulum terkait sampah dan banjir, agar kemudian anak-anak kita sejak kecil itu sudah tahu resistensi hidup bersama air, ya. Ini juga perlu. Nah, soal infrastruktur terkait banjir, apa yang sudah dilakukan di Jalan Petran itu sudah oke. Tapi kita juga perlu menangani spot-spot yang menjadi persoalan hari ini. Di daerah Bruntung misalkan, di daerah Sungai Lulut, bagaimana? Ini aksi nyatanya. Kemudian bagaimana mengatasi bottleneck di Kanal Ayani. Ini juga harus menjadi perhatian. Sehingga kemudian kalau seluruh wilayah kita ini tertangani secara infrastruktur, saya yakin itu bisa menjadi pengurangan terhadap persoalan banjir. Dan yang paling penting juga PR kita adalah soal RTH tadi, ruang hijau. Kita hanya punya tidak sampai 5%. Sementara syarat yang dibutuhkan itu adalah 30% sebenarnya untuk sebuah kota ya. Dan dilonggarkan lagi dengan 20 plus 10. 20 disiapkan oleh pemerintah, 10 publik. Privat ya. Nah ini PR kita ke depan. Artinya kita punya PR 25% untuk area tangkapan dari vegetasi. Nah persoalan lainnya adalah kita harus menambah ruang air. Nah ruang air untuk kemudian perumahan-perumahan baru di Banjarmasin itu bukan hanya diwajibkan untuk menyiapkan RTH, tapi juga menyiapkan kolam retensi. Ini harus menjadi perhatian. Ya saya kira itu aja. Baik, silakan Bang Nanda sedikit singkat. Siap. Jadi yang pertama terkait RTH tadi bagus sekali, anak muda sudah memperhatikan RTH. Namun karena kita kota 1000 sungai, itu ada istilah RTB, ruang terbuka biru. Nah itu menjadi ciri khas sebetulnya Banjarmasin. Daerah lain mungkin tidak punya Banjarmasin. Nah itu RTB itulah yang mestinya mulai kita galakan. Kita boleh kalah di RTH gitu kan, ruang terbuka hijau. Tapi kita mesti kembalikan ruang terbuka biru yang sudah lama ini hilang di kota kita. Kita kembalikan karena sifat sungai itu adalah jaringan, mau tidak mau harus terhubung semuanya. Yang terjadi di lapangan itu banyak sekali sedimentasi dan juga penutupan-penutupan secara sengaja oleh bangunan dan lain sebagainya. Yang pertama itu terkait sistem penanggulangan banjir. Terus yang kedua terkait sampah. Kalau saya menyimpulkan itu sebetulnya kita perlu ada konsep desentralisasi penanganan sampah. Jadi desentralisasi itu mengembalikan kepada sistem sumber. Sumber ini apakah kita tekan atau memang mau tidak mau kita pilah seperti itu. Kalau pilah ya mau tidak mau kita mesti menambah
alat pemilah. Mungkin anggaran di Dinas Lingkungan Hidup perlu diperbesar karena memang di 2025 data kami itu masyarakat Kota Banjarmasin ada 678.000, Bu. Jadi dari 400 hampir 500 ton tadi yang disampaikan oleh Pak Marjuki, prediksi kami di 2026 itu 540 ton. Nah itulah, iya betul. Nah itulah yang mesti kita antisipasi. Apakah kita ingin berdiam diri, sampah selalu nambah, atau kita mesti bisa merubah cara pandang dan juga cara olah. Demikian. Oke, baik. Silakan Bung Toto, singkat. Ya, menurut saya gini, ada filosofi bahwa apa yang kamu tabur maka itulah yang akan dituai. Saya pikir fenomena alamnya adalah dampak dari perilaku kita semua masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Jadi kita tidak bisa lagi mencari siapa pihak ataupun orang ataupun instansi yang patut dan perlu disalahkan. Maka ini menjadi introspeksi dan koreksi semua bagi kita bahwa ternyata dari apa yang kita diskusikan titik temunya udah jelas. Satu, persoalannya dari sumbernya, maka pemerintah kota bisa mengambil tindakan secara konkret dan didorong dengan kebijakan yang harus dikawal sampai ke hulu dan hilir. Maka pada akhirnya kita tidak bisa menolak apa yang menjadi keniscayaan alam, setidaknya memperpanjang tidak jadi 2050, paling tidak 2070 mungkin Pak, 20 tahun ditambah gitu ya, kalau kita bisa mengurangi porsi sampahnya hampir 40-60%. Karena tadi dibilang tadi Pak ya, 40%, 45%-nya dari 100 itu ternyata kan sampah organik. Jadi jangan lagi membuang sampah organik gitu Pak ya. Baik, terima kasih Bung Toto, terima kasih juga sudah menemukan titik temu. Jadi saya tidak harus lagi menyampaikan titik temunya, tidak harus menyimpulkannya. Tapi ingat dari perbincangan kita, tadi sudah disebutkan oleh salah satu narasumber Pak Akbar, bahwa kalau tetap seperti ini, 2028 bukan banjir, tetapi bukan banjir air, tetapi banjir sampah. Kalau Anda ingin menjadi warga kota yang nyaman, Andalah sekarang yang akan memperlakukan sampah Anda seperti apa. Terima kasih, tetap bersama kami di Titik Temu. Kita akan berjumpa di edisi selanjutnya bulan depan. Titik Temu, menjembatani opini, menemukan aksi. Sambungnya, ayo berarabia ke Banjarmasin, melihat kearifan dan kebudayaan kota Banjarmasin. Berjalanan ke pasar Tarabu, kampung Kui, berjajanan di siring sambil basah sirangan lajui. Ayo ke Banjarmasin yang dikarani kota seribu sungai. Ayo ke Banjarmasin, kota nan kau pandang menempah lingkungan. Kula sambungnya biasa paling sanakan. Ayo ke Banjarmasin, ada menara pandang wan patung Bakantan. Ayo ke Banjarmasin.